ada mahasiswa yang konferensi pers. Katanya demo kemarin ditunggangi kepentingan politik. Almet lo gak jelas. Lo jelasin dulu, yang kemarin turun jelas warna kuning menyala. Almet lo, aduh. Ada fotonya lagi. Aduh. Di mana-mana nih ya mahasiswi, sepengetahuan gue tuh orangnya berkelas, pintar, wawasannya lu 500 per orang, murah amat. Ya iya, masih mahalan LC Mangga Besar. Ngaku BEM Bersatu dukung makan bergizi, ternyata isinya BEM bodong dan alumni. Integritas gerakan mahasiswa kini dilecehkan oleh kelompok manipulatif berkedok aliansi BEM Bersatu. Dengan angkuh mereka menuduh aksi murni di jalanan ditunggangi kepentingan politik. Namun operasi merusak gerakan mahasiswa ini dipastikan gagal total. Sederet klarifikasi dari BEM kampus bermunculan membantah keras keterlibatan mereka. Bahkan data resmi Dikti membongkar oknum yang mengaku BEM ternyata sudah lulus alias alumni. Kemarahan akar rumput muncak hingga poster wanted beredar luas di media sosial. Mahasiswa sejati kini memburu para pendengung berjas alma mater palsu ini. Skandal ini memaksa kita bertanya, siapa yang murni berjuang untuk rakyat? Apakah mahasiswa yang menantang arogansi di jalanan atau pion yang tiba-tiba muncul membela penguasa? Jangan biarkan nalar kritis dibungkam operasi manipulatif. Tulis opini tajam kalian dan follow Orang Dalam Update. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woi mahasiswa, kan gue udah bilang, lu pada kagak belajar apa? Udah gue kasih contekan aja, masih salah lu. Mahasiswa kalau ngelakuin aksi itu nggak gitu. Oke, kesalahan pertama lu, atribut lu nggak jelas. Kalau lu beneran aliansi, pasti ada atribut yang bikin lu jadi seragam. Kalau kampus pakai alma mater, kalau serikat-serikat pasti ada seragamnya. Ormas aja demo kadang-kadang pakai dress code warna putih. Yang kedua, poster lu template. Kalau nggak template Canva pakai AI tuh. Pertama, mahasiswa nggak ngeprint poster. Jangankan buat demo, buat tugas aja kadang-kadang suka nggak ikhlas. Lagian, kalaupun ngeprint poster, pasti sama. Biar apa? Biar nyetaknya banyak, terus jadi murah. Yang ketiga, bre, ini apa woi? Disnatalis. Tiba-tiba muncul aliansi BEM Bersatu yang menelanjangi Tio, siapa dia sebenarnya, termasuk mobil yang dia pakai, yang itu kemudian dikaitkan dengan salah satu jenderal lah ya. Ini cara baru menurut saya yang dilakukan oleh rezim ini untuk membuat counter wacana, counter isu. Kalau sebelumnya yang kita lihat ya, ketika terjadi pengiriman kepala babi, pengiriman bangkai ayam, atau bahkan penyiraman air keras kepada aktivis, itu dianggap cara yang sudah kuno sepertinya ya, cara yang berbahaya dan justru akan melahirkan perlawanan dan kritik yang lebih tajam kepada rezim ini. Kali ini rezim mulai mengubah pola sepertinya, dan itu diawali ketika film Pesta Babi mulai viral. Yang rezim lakukan adalah apa? Melakukan counter wacana dengan menggerakkan salah satu aktornya, yaitu Yasinta Moewen itu, untuk melawan. Ya. Seolah-olah dia tidak diberitahu bahwa film itu akan dijadikan suatu film yang kemudian ditayangkan secara publik gitu kan. Sehingga ada wacana yang berbeda, ada counter wacana. Kali ini ketika Tio ini sepertinya terlampau kritis banget, terlampau viral sebagai salah satu simbol perlawanan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak tepat, sepertinya rezim menggunakan pola yang sama seperti yang dilakukan dengan Yasinta Moewen. Lahirlah aliansi BEM Bersatu. Kita tidak tahu aliansi dari mana, tapi yang pasti dia mencoba membongkar lebih jauh tentang siapa Tio. Teman-teman, kita harus cerdas menyikapi berbagai wacana-wacana yang dibikin oleh rezim ini, karena memang itu yang mereka inginkan, agar kita semua tidak pernah cerdas dari apa yang mereka inginkan terhadap kekayaan negara ini. Perfect. Tiba-tiba ngomong di media, ngaku dari mahasiswa, nyerang Tio. Lain kalau idenya diserang ya, ini mobilnya punya siapa, dekat dengan siapa, mau ngapain sih gitu. Mau aja lu diadu domba. Semua mahasiswa itu fokusnya sekarang ke pemerintah. Tio fokusnya ke pemerintah. Kenapa lu serang juga? Itu aja menurut gue udah aneh, terlepas apapun latar belakangnya gitu ya. Ya gue jujur aja sebenarnya nggak terlalu suka juga dengan Tio. Menurut gue Tio itu menggunakan bahasa yang agak kurang lah. Tapi ya itu hak dia mengekspresikan kritik bagaimana.
Itu kan masalah selera doang gitu. Asal tidak main fisik, tidak mengganggu hak politik siapapun, tidak mengganggu ruang diskusi, tidak masuk ke ranah personal, ya buat gue itu fine-fine aja. Jadi ya pintar-pintar dikit lah. Masa ngakunya perwakilan mahasiswa tapi gampang banget digoreng buat nyerang teman sendiri. Ketawa orang liatnya. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Bersatu. Anjay. Ini fakultas mana nih? Universitasnya bang? Universitas mana juga? Nyatain dulu. Bersatu mana nih? Apa cuma beli alma mater doang loh? Lu udah lihat gerombolan mahasiswa yang ini? Sekali lihat pun kita pasti udah tahu mana gerombolan mahasiswa yang ditunggangi dan mana yang enggak. Mahasiswa UI yang kemarin turun ke jalan aja susahnya minta ampun pengen diliput media. Lah ini tiba-tiba pakai jas alma mater dan bikin konferensi pers. Gokil. Terus narasi dari gerombolan ini bilang mengecam aksi demo mahasiswa UI kemarin dan mendukung penuh program MBG. Bukan cuma itu, videonya aja di clipping dan disebarluaskan sama akun-akun buzzer. Briefnya sama. Clipping videonya kasih caption, ini baru mahasiswa. Gokil. Padahal ini gerombolan gak jelas asal usulnya dari mana. Pihak BEM kampusnya aja pada klarifikasi dan nyari wajah gerombolan ini. Maksud gue gini, buat mahasiswa nih ya, rezim ini lahir dari rahim Orde Baru yang sangat pandai bikin konflik horizontal, memecah fokus, dan mengadu domba. Sehingga tuntutan utamanya itu akan bias. Ramainya pasti soal tuduhan ditunggangi, kerusuhan, dan lain-lain. Lu coba inget demo tahun kemarin. Tuntutannya apa? Berapa persen yang dipenuhi sama pemerintah? Jadi gue cuma mau berpesan kepada mahasiswa, kalau rezim yang lo lawan sekarang itu lebih licin dari era Orde Baru. Jadi kalian harus pandai-pandai dan harus super hati-hati. Menurut saya demonstrasi itu di mana-mana juga dipicu karena kelaparan. Kelaparan akan keadilan, kelaparan karena duitnya habis dipakai MBG, kelaparan akibat harga dolar yang naik hingga 18.000 dan segala macam faktor lainnya. Nah, sayangnya tidak ada satupun partai politik yang ikut terlibat dan ini menunjukkan bahwa partai politik ini cukup kenyang. Jangan-jangan jumlah partai politik yang puluhan itu seluruhnya telah kenyang karena memiliki titik SPPG. Jadi nggak perlu turun lagi ke jalan. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera. Ya, tokoh reformasi itu menyeberang dan duduk bersama dengan Prabowo Subianto. Dan akhirnya dia diteriakin di kampus UGM, dia dikatakan pengkhianat reformasi. Padahal Budiman Sujatmiko ini adalah salah satu simbol perlawanan di tahun 98. Pamri Hamzah, Adian Napitupulu.